Baik, perkenalkan nama saya Angelina Gironsyani Idrikawati dengan NRP 15/2023-077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas untuk bagian E1, E2 sampai dengan F4. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian E1 dulu. Untuk E1 ini tentang transformasi Fourier. Jadi yang pertama itu kita mengimport beberapa library yang akan kita gunakan seperti SCS, CV2, NumPy, PyGT5 dan juga Matplotlib. Kemudian di sini ada untuk kelas utamanya yang berisi beberapa fungsi. Yang pertama ini fungsi untuk memuat si GUI-nya yang sudah kita buat di aplikasi Kitty Application. Jadi di sini saya nama ininya nama GUI-nya itu e-f.ui. Terus di GUI-nya ini sendiri terdapat button dan juga aksi. Nah, jadi di sini ada button load Citra. Jadi ketika kita klik button load Citra, maka si program ini akan menjalankan fungsi load image. Kemudian ketika memilih action disk create 1, maka dia akan menjalankan fungsi apply FFT. Di sini untuk gambarnya kita simpannya itu 0 dulu atau non, jadi kosong. Kemudian di sini ada fungsi load image. Fungsi load image ini tuh untuk membaca gambar dari si file explorer. Jadi kita nggak jadi beda sama kayak kemarin yang langsung masukin path gambarnya. Kalau ini kita milih sendiri gambarnya langsung dari Explorer. Jadi kemudian di sini nanti setelah gambarnya dibaca bakal setelah gambarnya ada bakal dibaca dalam grayscale. Makanya di sini 0. Kemudian setelah si citranya sudah dimasukkan, sudah dipilih, dia akan menampilkan message box yang berisi informasi itu, yakni info dan juga citra berhasil dimuat. Kemudian untuk di fungsi apply FFT, jadi ini untuk Fourier transformasinya. Di sini jika si gambarnya ini nggak ada, maka dia bakal ngasih tahu kayak ini gambarnya nggak ada, jadi masukin si gambarnya dulu. Nah, kemudian ini variabel img isinya self image. Self image ini dari yang gambar yang pilih di Explorer terus dibaca dalam bentuk dalam grayscale. Kemudian ini untuk Fourier transform. Jadi Fourier transform itu kayak mengubah gambar dari ruang gambar ke atau spasial ke ruang ruang frekuensi. Nah, jadi gambar yang nantinya abu-abu itu nanti dia memiliki 2 channel, yaitu imaginer sama real. Kayaknya di sini untuk outputnya itu kompleks karena hasilnya bakal ada 2 channel seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sini ada DFT shift. Jadi di sini dia bakal menggeser atau memindahkan si frekuensinya frekuensi 0 atau frekuensinya rendah ke tengah gitu. Dia bakal memindahkan ini di sini. Kemudian di sini ada magnitude spectrum. Ini tuh buat menghitung si magnitude-nya dan menghitung dari si ini tadi DFT yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, jadi di sini ada si magnitude ini ngasih tahu kita seberapa kuat frekuensi di tiap titiknya. Di sini ada 20 dikali NP log nih logaritma. Jadi karena menghitung si magnitude itu sering karena si magnitude ini sangat terkadang itu besar, terkadang juga sangat kecil. Jadi kita pakai logaritma biar hasilnya lebih terlihat ketika ditampilkan.
dikali 20 itu emang defaultnya standar buat konversi ke desibel dalam dunia sinyal. Lalu di sini ada masking. Jadi kita buat lingkaran kecil di tengah-tengah domain frekuensi ini. Terus tengah-tengah baris dan juga tengah-tengah kolom. Nah, di sini untuk masknya itu jadi kita buat zeros atau frekuensinya itu 0. Jadi semua frekuensinya itu di nolin, di blok lah ya, diisi frekuensinya di blok. Kemudian untuk radius lingkarannya atau jari-jari lingkarannya itu sama dengan 50. Kemudian kita buat variabel center untuk simpan si dari sini tadi nilai ini. Langsung ke mask area. Nah, jadi ini tuh rumus matematisnya untuk menghitung si masking ya. Ini untuk rumus untuk bikin si lingkarannya ya, masking lingkaran maksudnya. Kemudian mask area ini jadi semua titik di dalam jari-jari R tadi itu akan di-set menjadi sama dengan 1. Nah, kemudian kita ini apply-kan si hasil DFT ya, perhitungan DFT itu tadi ke si nanti dikalikan dengan si mask. Makanya di sini DFT shift dikali sama masking. Kira-kira ini sama seperti yang di atas tadi penjelasannya ya, magnitude sama, kurang lebih sama, cuman tinggal diganti ininya aja. Kali ini kan FFT shift, nah kalau di sini IFF, jadi tergantung. Jadi ini tuh cuman frekuensi yang ada di tengah-tengah yang ada di lingkaran yang dipertahankan, sisanya itu sama dengan 0. Tuh. Terus di sini ada untuk inverse ke gambar inverse di FT atau kembali ke gambar citra yang awal tuh. Jadi di sini sama geser, cuman dia gesernya itu dibalikan lagi ke citra yang awalnya tadi itu. Jadi dia bakal dibalikan lagi ke nilai 0 yang awal. Terus kemudian ini untuk tampilannya. Jadi di sini itu ada untuk gambar atau citra aslinya. Kemudian untuk hasil ini magnetum ya, magnitude spektrum. Terus kemudian ini untuk yang masking setelah difilter tadi, dan yang terakhir ini itu untuk inverse Fourier. Jadi yang paling terakhir gambar dibalikan lagi tadi. Untuk outputnya kira-kira seperti ini. Jadi kita load image. Nah, kita pilih gambar nih. Kita pilih misalnya paru-paru. Oke. Kita transformasi. Nah, dia akan tampil. Yep. Jadi ini untuk gambar aslinya kan tadi kalau lihat gambar ini tuh dia diubah ke grayscale. Jadi dia dibacanya dalam grayscale. Kemudian ini untuk yang gambar kedua, 3 sama yang keempat. Sekian untuk video E1. Untuk E2 di video selanjutnya.